Ya, Gus Dur, kita terima dulu telepon dan pesan pendek yang dari Bung Taufik di studio. Bung Taufik. Sudah ada beberapa pesan pendek terkait dengan Perda Syariah. Ini saya bacakan dulu dari Bung Rio di Jakarta. Pagi Gus Dur, apakah benar Partai Keadilan Sejahtera PKS pembuat Grand Design Indonesia menjadi negara totaliter Islam melalui Perda Syariat RUU APP dan melalui tekanan ormas radikal, dan Jakarta nanti akan menjadi laboratorium syariat Islam totaliter oleh Adang Darajatun. Kemudian pesan pendek dari Pak Abim, ini menanggapi satu hal yang perlu dicatat, Perda Syariah tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap agama non-Islam dan belum pernah ada islamisasi terhadap agama minoritas. SMS serupa dari, mohon maaf, SMS yang hampir serupa isinya dari Pak Robi di Manado, Sulawesi Utara, dan Pak Ibrahim Jakarta. Perda-perda berbau agama sebaiknya dilarang. Ini karena ulah dari oknum-oknum yang berkedok Islam melaksanakan perda Islam. Demikian Guntur. Ya, terima kasih Bung Taufik. Ada komentar Gus Dur, silakan. Ya, komentar saya itu dua. Satu, tentang Jakarta itu misalnya. Ya, satu tadi bahwa aturan-aturan yang tidak berkaitan dengan masalah-masalah dasar bangsa kita nggak usah dibikin lah, gitu loh. Ya, kemiskinan, kebodohan, ya, kurangnya kesehatan, itu kan masalah-masalah dasar. Itu nggak pernah kita pikirkan, ya. Al-Quran sendiri sudah jelas dalam pandangan fikih, ya. Fikih itu mengatakan bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ya, kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpin harus terkait seluruhnya dengan kesejahteraan mereka. Kalau ini kita nggak pikirin, masuk Kristen sendiri, nggak usah pakai gitu-gituan lagi yang dianggap sebagai proyek kristenisasi. Nggak usah pakai itu, ya pada masuk sendiri. Kayak ibu tadi itu, dia masuk sendiri kok. Ya, Mas Rum, tadi ada pertanyaan tentang dalam konteks perda syariah itu tidak ada pemaksaan bagi penganut agama yang lain. Tapi apakah itu mungkin ketika perda itu menjadi hukum publik? Agama lain sih enggak. Sesama Muslim aja. Jadi sesama Muslim yang diganggu oleh proyek-proyek macam itu. Ya, sebab ya ambil saja contohnya perda yang dikeluarkan oleh DPRD Sumatera Barat. Orang perempuan tidak boleh keluar lebih jam 9 malam kecuali dengan ada chaperone, ada pengawal. Nah, ini kan membedakan antara laki dan perempuan. Dalam laki nggak ada ketentuan seperti itu. Nah, ini satu contoh. Padahal undang-undang dasar kita itu ya perempuan dan laki itu sama. Jadi melanggar undang-undang dasar kita sendiri kan. Jadi karena kita sudahlah. Nah, dulu ada sidang kabinet 1 bulan sebelum saya lengser, itu ditanyakan sana bagaimana halnya dengan perda-perda syariah, apa itu namanya, jawabnya ya silahkan bikin, kalau soal nama sih terserah, apa kata Shakespeare, what's in the name, apa artinya sebuah nama, tapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, yang berhak menentukan dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Jadi sudah ada aturan-aturannya, kenapa kita kok pusing? Mas Rum? Kalau dilihat dari prakteknya ya, secara teoretik memang ada beberapa perda yang diperuntukkan hanya untuk orang Islam, misalnya baca Quran, kemudian jilbab itu diperuntukkan orang Islam. Yang kategori pertama tadi, yang sosial moral itu untuk semua orang. Nah, dalam perda yang hanya dikhususkan orang kepada orang Islam, dalam prakteknya tidak begitu. Misalnya di Sumatera Barat itu ada perda, bukan perda, ini instruksi dari wali kota yang memerintahkan kepada sekolah-sekolah negeri termasuk SMU supaya siswanya itu memakai jilbab. Nah, pada saat ujian ada anak Kristen yang tidak mau memakai jilbab karena dia memang tidak ada kewajiban dari agamanya untuk pakai itu. Itu yang kemudian si anak ini dia tidak bisa mengikuti ujian. Dia harus menyelesaikan urusan-urusan terkait dengan ini tentang jilbab ini.
Ini artinya apa? Meskipun secara teoretik itu hanya diperuntukkan kepada orang Islam, tapi dalam prakteknya juga itu terjadi. justru ada perasaan terancam gitu juga ke kelompok yang lain. Kemudian dia dipaksa harus menyesuaikan. Di Bulukumba ada juga kasus begitu. Ada seorang perempuan yang non Muslim, dia diundang ke sebuah balai pertemuan di sebuah desa di sana, desa percontohan syariat Islam, karena dia tidak mau dipermalukan, dia tidak mau ribut, maka dia harus menyesuaikan diri, terpaksa dia harus pakai jilbab meskipun agama dia tidak menyuruh orang pakai jilbab itu. Ini yang kemudian secara tidak disadari sebenarnya menimbulkan kepribadian hipokrit juga gitu. Orang kemudian merasa terpaksa meskipun dorongan agamanya tidak mengharuskan seperti itu. Ya, saudara dimanapun Anda berada, tetap setia bersama acara Kongko bareng Gus Dur.